royong gimana? Kami ini pihak korban, Pak. Oh, tidak bisa. Kita pengennya semua ayo kerja. Itu lagi kerja alat berat, Mas. Iya, bareng-bareng enggak apa-apa. Alat berat khawatirnya nanti kalau keselamatan sampai lebih baik. Kami sudah tanggung kita gantian semuanya. Udah kami tanggung. Begitu lah. Tahu Pak dari berembar Pak. Dari anak. Coba ayo gerakan kami, Pak. Coba dia, coba dia kaki kontrol lagi. Ayo udah ayo Pak. Firmankan, Pak. Saya lagi kontak kami. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Aziz dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ya pemirsa, total 14 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara 49 lainnya belum berhasil dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis perkembangan evakuasi korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. 14 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 9 diantaranya belum teridentifikasi. Sementara 49 korban belum ditemukan dan 118 orang selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut tim SAR terus berupaya optimal mengevakuasi korban yang terjebak. Begitu pula dengan tim identifikasi Polri yang terus bekerja maksimal. Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 nih 100% seperti itu Pak, nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu, tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167, yang ditemukan 118 ya, 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Pairus. Itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah, nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi. Itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana, Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain. Ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Pairus itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya. Ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49.
Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu. Ya, nggak tahu. Gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya. Ya, sementara itu pemirsa, tim Asosiasi Psikologi Forensik mengungkapkan almarhum ADP sempat mencoba akses layanan kesehatan mental secara daring beberapa tahun lalu. Salah satu email menunjukkan korban ingin konsultasi soal dorongan untuk bunuh diri. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum tugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dan lingkungan terdekat dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini.